Beberapa waktu lalu, ruang bincang publik ramai membahas tentang residu pestisida yang ditemukan pada produk buah konsumsi. Meski kemudian dinyatakan buah yang beredar memiliki kadar residu pestisida yang aman untuk dikonsumsi, pertanyaannya, apakah penggunaan pestisida benar-benar diperlukan? Sektor pertanian di Indonesia bahkan dunia memang tidak bisa atau belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan pestisida. Alasannya, serangan organisme pengganggu tanaman seperti hama dan gulma pada tanaman pertanian dan perkebunan membutuhkan penanganan yang instan agar tidak mengganggu tenggat waktu dan hasil panen. Hal ini dibenarkan oleh para petani padi di Jakarta. Hama dan gulma menjadi tantangan terbesar tanaman padi di sawah terakhir kota Jakarta seluas 300 hektar yang terletak di Rorotan, Jakarta Utara ini. Ini adalah salah satu contoh hama yang mengganggu tanaman padi milik petani. Ini adalah telur dari keong mas. Dia akan mengancam tanaman padi muda. Tidak hanya keong mas, banyak serangga yang menjadi musuh petani, diantaranya misalnya walang sangit yang membuat ujung-ujung padi menjadi coklat seperti ini. Ironisnya, di antara potensi atau di tengah potensi Jakarta yang memiliki lahan pertanian sawah sekitar 300 hektar, para petani masih sangat bergantung dengan pestisida untuk membasmi hama yang mengganggu mereka. Padahal mereka punya teman petani atau binatang yang bisa menjadi pemangsa hama di pertanian. Meski sejatinya organisme pengganggu tanaman seperti hama padi ini memiliki predator, sayangnya predator tersebut juga akhirnya mati karena penggunaan pestisida. Hal ini disampaikan Abbas, seorang petani generasi ketiga di Jakarta yang kini hanya menggarap sawah di atas tanah yang bukan lagi miliknya. Abbas bahkan harus mengalokasikan 40% modal atau biaya produksi untuk membeli obat anti hama dan gulma. Tapi karena selama ini petani yang bergantung kepada pestisida, dia semprot itu hama, dia enggak sadar kalau yang disemprot juga teman. Artinya laba-laba bisa mati, tongket bisa musnah. Makanya sekarang nggak ada tongket. Kalau kobra masih ada mungkin satu dua ya. Sebenarnya itu nggak baik karena itu racun. Kalau pestisida itu akan bermasalah dengan berasnya, pengkonsumsinya, ketergantungan, dan hama itu juga kalau sering disemprot dia akan lama-lama akan kebal. Buktinya semakin lama semakin banyak kok, tidak menghilang. Penggunaan pestisida memang sebetulnya hanya menghambat serangan hama. Apalagi semakin sering hama terpapar pestisida, sangat mungkin mereka akan menjadi kebal atau resisten. Hal ini dibenarkan oleh produsen pestisida di Indonesia, seperti Agricon. Tantangan mereka adalah harus terus berinovasi, membuat pestisida yang tepat sasaran, selektif, bahkan ramah lingkungan, ramah pangan, juga ramah terhadap petani. Tantangan yang sangat besar adalah resistensi dalam hama, Pak. Bahwa di pestisida ini ada beberapa generasi pestisidanya sendiri ya, Pak. Dan hama ini dengan sejalan waktu, mereka akan resisten, Pak. Produk hari ini dosisnya mungkin bisa 10 mili per tangki ya, Pak ya. Tapi dalam 5 tahun ini dosisnya bisa tiba-tiba 50 mili, Pak. Karena hama ini mereka akan beradaptasi dengan aktif atau dengan obat yang baru atau pestisida yang baru, dan semakin lama efektivitas dari pestisida ini akan menurun, Pak. Dan ini challenge kami, Pak, bahwa setiap 5 tahun, setiap 10 tahun tergantung hamanya ya, Pak ya. Tapi setiap siklus waktu ini kami harus berinovasi, Pak. Kalau tidak, petani-petani ini akan membayar lebih untuk efektivitas yang sama, Pak. Untuk mencapai inovasi ideal dalam penanganan organisme pengganggu tanaman, dibutuhkan energi, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Profesor Dadang Hermana menjelaskan, penggunaan pestisida memang masih sangat diperlukan untuk menjaga tanaman pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, penggunaannya harus tepat sasaran dan tepat takaran. Ya, ketika kita aplikasi pestisida, maka kita sebetulnya sedang memaparkan itu ya, mengekspos itu di lingkungan kan, ya. Memang tujuannya adalah mengendalikan
OPT yang di sana itu ya, entah itu hama, penyakit, entah apa gitu kan. Tapi kalau kita melakukan yang tidak benar, artinya konsentrasi dosisnya barangkali berlebihan, ya, teknik aplikasinya tidak baik, ya, itu sangat mungkin. Satu, dia bisa jatuh ke tanah, ya, karena banyak masyarakat kita kalau menyemprot pestisida itu bukan menyemprot, itu malah memandikan tanaman kadang-kadangnya sampai netes semua kan gitu kan, itu nggak perlu sebetulnya kan. Nah pasti akan merugikan arthropoda atau serangga-serangga atau mikroba yang berguna di dalam tanah. Nah yang paling penting lagi adalah kalau kita aplikasinya benar, konsentrasi tinggi, apalagi waktu panen, ya kita nyemprot 2-3 hari panen gitu kan. Itu kan bukan hanya tanamannya yang kita anggap baik barangnya, tapi ke konsumen nanti kan. Itu residu. Inovasi produk pestisida masih terus dikembangkan agar penggunaannya tidak mengancam produk hasil tanaman pangan, tidak merusak kualitas lahan, dan tidak membebani petani. Jika pestisida masih terus akan digunakan, produknya juga wajib selaras dengan 3 aspek mutlak target ketahanan pangan, yaitu pangan wajib tersedia, pangan harus mudah diakses atau didapatkan, serta pangan harus aman atau bebas dari cemaran fisik, biologis, juga kimia. Yogi Tujuliarto, Andriawan Saputra, Jakarta.